Oppo A3 Pro 5G jadi smartphone yang sempat nge-hype banget karena banyak KOL, reviewer, atau content creator yang membuktikan kelebihan dari smartphone satu ini. Tapi apakah smartphone ini punya kelebihan lain? Dan apa aja kekurangan yang perlu diperhatikan? So, without further ado, let's get into it! Kelebihan pertamanya yang sudah pasti kita tahu adalah durabilitas dari Oppo A3 Pro 5G. Sudah banyak dibuktikan kalau smartphone satu ini tuh cukup bagus banget durabilitasnya. Karena memang Oppo A3 Pro sudah lulus standar militer MIL-STD 810H serta sudah memiliki sertifikasi IP54 yang bikin ponsel ini tahan debu dan cipratan air. Dan kalian juga masih bisa menggunakan smartphone ini ketika layarnya sedang basah berkat fitur Splash Touch yang ada di Oppo A3 Pro kali ini. Jadi memang kalau Oppo A3 Pro ini benar-benar dirancang buat kalian yang sering aktif di luar ruangan. Misalkan kayak abang Gojek yang punya risiko HP jatuh di jalanan, atau teman-teman yang kerja di proyek, atau kerja di lapangan lah pokoknya. Kalian bisa takis Oppo A3 Pro kalau emang butuh smartphone yang punya durabilitas tahan banting. Nah, kalau smartphone ini tahan banting dan punya standar militer, bukan berarti desainnya kaku ya guys. Soalnya desain dari Oppo A3 Pro terbilang stylish, punya ketebalan 7,7 mm dan berat 186 gram. Dol ini nyaman banget saat digunakan di tangan Bang Bewok. Untuk varian warnanya terdapat dua pilihan. Ada yang Starry Black kayak kita pegang sekarang, dan ada juga yang warna Moonlight Purple. Berpindah ke bagian layar, salah satu kelebihan dari Oppo A3 Pro adalah refresh rate-nya yang sudah 120Hz. Jadi bisa nge-support kita saat nge-game ya, brother. Bahkan kita juga bisa atur refresh rate-nya jadi 90Hz kalau memang kita lagi nggak butuh refresh rate 120Hz. Dan gak hanya itu, layarnya juga dapat menampilkan konten dengan baik saat di luar ruangan berkat tingkat kecerahan yang sudah 1000 nits. Masuk ke sektor performa, salah satu kelebihan dari Oppo A3 Pro adalah penggunaan chipset Dimensity 6300 berfabrikasi 6 nanometer. Mungkin bukan chipset yang bisa kita katakan wah, tapi setidaknya doi udah pakai chipset terbaru dari MediaTek untuk kelas mid-range, yang mana dapat chipset ini cukup bagus dalam hal gaming casual dan multitasking. Nah, bicara multitasking, Oppo A3 Pro sudah dibekali dua pilihan RAM, 8GB dan 12GB, yang bisa di-extend 8GB lagi. Dan untuk pilihan memori internalnya juga ada dua, ada yang 128GB dan 256GB. Dengan konfigurasi jeroan ini, doi bisa dapetin skor Antutu sekitar 400 ribuan poin. Ya, masih terbilang standar dan wajar untuk di kelasnya ya. Dan kelebihan lainnya menurut kita ada di bagian kamera utama 50MP. Untuk hasil foto bisa dikatakan cukup baik dan jernih. Selain itu, buat kalian yang emang butuh video, Oppo A3 Pro sudah bisa merekam sampai 4K 30fps dengan stabilitas Gyro Ace di 1080 Cukup menarik ya mode kameranya. Terakhir yang menjadi sebuah kelebihan, pengecasan 45W Super VOOC-nya patut diacungin jempol sih, karena memang sudah sepantasnya segitu, sudah memenuhi standar buat kita sebagai pengguna. Walau beberapa brand sebelah sudah pada 67W dan bahkan ada yang 80W, tapi menurut kita pribadi 45W di Oppo A3 Pro sudah cukup banget. Kurang lebih seperti itu kelebihan yang dimiliki sama Oppo A3 Pro. Berikut kita bahas kelemahannya. Hal yang paling kita sayangkan sebenarnya adalah penggunaan panel layar yang masih IPS serta resolusinya masih HD. Mohon maaf banget nih, di harga 3 jutaan gede tapi layarnya kenapa begini banget ya? Kalau buat kalian yang terbiasa lihat layar Full HD Plus dengan panel AMOLED, pasti akan berasa banget bedanya kalau ngelihat layar dari Oppo A3 Pro sih. Tapi ya kita nggak bisa komplain sebenarnya. Mungkin emang smartphone ini value-nya lebih ke durability-nya kan ya. Jadi pihak Oppo mungkin aja lebih mikirin durability-nya daripada layarnya. Terus yang perlu kita perhatikan lagi, tidak adanya lensa ultra wide. Jadi buat kamu yang sering foto landscape, Oppo A3 Pro tidak dapat mengakomodir hal tersebut. Selanjutnya yang masih jadi PR adalah speaker yang masih mono. Jadi kalau nanti nonton video atau film, atau bahkan mungkin ngegame, tapi audionya kerasa kurang maksimal, ya mohon diwajari aja deh ya. Dan terakhir adalah absennya slot micro SD. Sebenarnya ini sih bukan kekurangan, tapi sebagai hal yang patut diperhatikan aja. Karena kadang ada orang yang perlu pakai memory card tambahan. Ada juga yang lebih pilih cloud untuk storage tambahan. Jadi balik lagi ke kalian sih. Intinya sih, untuk kalian kalau butuh HP yang tangguh, stylish, dan punya performa cukup oke, Oppo A3 Pro 5G bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi, kalau kalian nggak bisa kompromi soal tampilan layar dan butuh kamera ultra wide, mungkin kalian perlu pertimbangkan lagi. Ya, jadi balik lagi ke kebutuhan kalian ya, brother. Ini dia pamit, cobalah!